Hey hey hey, apa kabar teman-teman semua? Balik lagi bareng saya di sini tentunya di Frag Gaming Channel yang kalian tunggu-tunggu pastinya. Dan kali ini kita akan ada komparasi yang sangat menarik karena mungkin ini bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman semua yang lagi nyari TWS. Karena kita akan komparasi dua TWS dengan range harga yang berbeda. Ya, harganya beda sih. Jadi nanti sesuai kebutuhan sama sesuai budget teman-teman aja. Oke, tonton terus video ini sampai selesai. Nah, ini dia. Kita ada dua TWS. Ya, TWS ini juga nggak baru-baru banget, tapi juga bukan barang lama juga. Jadi buat teman-teman yang mau nyari ini itu masih kompatibel beberapa tahun ya. Mungkin masih bisa untuk 2 atau 3 tahun seterusnya karena dua-duanya udah pakai Type C charging, jadi udah enak, udah gampang. Dan ini harganya beda. Tadi kita udah jelasin range harganya beda, jadi sesuai kebutuhan teman-teman aja. Yang jelas suaranya pasti beda lah ya, dan fiturnya juga beda. Jadi yang ini ada DBE TWS 21G dan yang ini ada dari Anker Soundcore Live Note 3i. Jadi udah kelihatan kan, dari build quality ataupun desainnya pun berbeda. Jadi build quality charging case-nya pun beda. Yang ini tuh kayak dia glossy doff gitu ya, tapi lebih kokoh gitu. Nah, yang punya Anker, kalau yang punya DBE ya karena dia lebih murah, tapi sebenarnya bagus-bagus aja. Warnanya sih cakep ya, warnanya cakep, warnanya grey doff metallic gitu. Terus dibuka gini, bukanya nah keren kan. Oh ya teman-teman, jadi kedua TWS ini itu kita udah pernah review semua lengkap. Jadi kita udah pernah bahas dan videonya ada di sini. Kalian bisa tonton satu-satu, ada semua. Dan kali ini kita akan komparasi gimana feel-nya, fiturnya, terus soal apa ya, kenyamanannya, terus durasinya. Dan for your info, jadi harganya berbedanya adalah yang ini DBE itu harganya sekitar 280 ribuan dan yang Anker Soundcore Live Note 3i itu harganya di kisaran 500 ribuan. Jadi hampir 2 kali lipatnya, hampir sih, tapi belum sampai 2 kali lipatnya. Tapi ini adalah mungkin di range harga yang berbeda, ini pilihan terbaik dari kita. Mungkin teman-teman bisa nanti sesuaiin aja. Oke, kita coba dari DBE dulu. Kalau dibuka tuh langsung ya, terus ada tombolnya, langsung nyala. Nyalanya tuh apa ya, keren gitu, kayak modern gitu. Terus kalau pas ditutup dia kan kayak Ultraman. Ya, ini kita ambil dulu. Dan fitur-fitur dari TWS DBE 21G ini itu fiturnya ada gaming mode, terus dia udah USB Type C pasti, Bluetooth udah 5.2, tapi memang belum ada ANC, transparency mode dan sebagainya. Nah, di gaming mode-nya sendiri itu perbedaannya adalah waktu kita nyalain gaming mode itu perbedaannya di latensinya. Bukan tuningnya atau apapun, jadi latensinya itu jadi katanya dia lebih low latency gitu. Tapi memang bener pas kita coba, jadi waktu di normal mode itu dia agak latensi. Kalau kita pakai aplikasi gaming ya, maksudnya kita lagi masuk in game, itu lebih latensi, lebih delay. Kalau kita nyalain gaming mode-nya itu delaynya lebih bisa dikurangi. Jadi lebih low latensi itu tadi. Nah ini TWS 21G ini kalau dipakai fittingnya seperti ini masih nyaman aja karena dia itu bodinya agak-agak bulat, enak. Dan walaupun nggak ada ANC, tapi 21G dari DBE ini udah lumayan kedap sih. Jadi kita
noise dari luar tuh lumayan nggak kedengaran. Nah, untuk kualitas suaranya sendiri, kita udah nyobain ya. Jadi kualitas suaranya itu kalau buat DBE TWS 21G itu lumayan. Untuk harga 280 ribuan itu suaranya masih enak aja walaupun sound stage-nya bukan yang luas banget tapi lumayan luas. Terus suara bassnya itu ngisi juga kok. Nggak didominasi dengan low mid tapi bassnya lumayan dan sub dari bassnya itu masih kerasa. Middle-nya cukup, nggak V-shape juga. Kalau dibilang V-shape juga nggak, jadi lumayan lah. Dan dari kejernihannya itu masih jernih-jernih aja. Nah di treble-nya sendiri yang mungkin agak kurang ini ya, presence ya. Treble-nya itu masih kurang apa namanya? Kurang terang lah, kurang kricik gitu tuh kayak masih belum jernih banget lah presence-nya. Nah itu dia. Tapi untuk keseluruhan dari segi middle-nya nggak ganggu, low mid-nya nggak ganggu, bass-nya juga masih kerasa aja walaupun bukan yang bass banget ya, bukan yang bass sub-nya tuh bener-bener nendang, bukan. Tapi kita masih kerasa dan masih enak. Untuk gain power-nya juga kita nggak perlu buka volume yang terlalu gede, udah enak juga. Jadi kalian bisa pilih ini kalau memang budgetnya memang kita lagi nyari di under 300 ribuan. Terus oh ini nih DBE bagus bentuknya gitu. Terus juga untuk baterai, ketahanan baterainya juga lumayan lama ya, sekitar 6 jam gitu. 6 jam pemakaian untuk sekali charge. Jadi kayaknya bisa 4 kali charge di charging case-nya. Itu dia. Terus kita akan ngebahas yang Anker Soundcore Live Note 3i. Nah, kalau yang ini dia lebih simple ya, kalau si Live Note ini. Terus fitur-fitur dari Anker Soundcore Live Note 3i ini adalah dia ada aplikasinya. Jadi kita bisa ngatur si TWS dari aplikasi di Android atau di iOS. Jadi di gadget kalian itu bisa di aplikasi, nanti kita bisa ngatur transparency mode, ANC mode, terus kontrolnya bisa kita atur. Kontrolnya kebetulan nggak pakai touch control, tapi memang ini pakainya klik, jadi nanti kerasa kalau klik gitu. Terus untuk fittingnya sendiri, kalau dipakai, nah ini penting nih. Nah ini fittingnya teman-teman, kalau dipakai dan bentuknya kayak gini, kalau dari aku ya, kok malah suka fittingnya dari DBE tadi, karena dari segi body dia tuh bulat dan enak gitu. Maksudnya kayak masuknya tuh halus banget. Kalau ini dia agak ada kakunya sedikit, jadi fittingnya kayak kadang masuk kadang enggak, kayak mau gampang lepas gitu secara fitting ya. Dan kedapnya di normal mode itu tadi lebih kedap yang DBE dan ini enggak terlalu kedap. Tapi tenang, kalau di Soundcore Live Note ini dia udah ada ANC mode, anti noise cancelling, dimana kita bisa akan jadi lebih budek. Dan di sini earbuds-nya itu nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya, maksudnya nggak ada lampunya. Jadi kalau nyala ya kita nggak tahu dia udah nyala. Terus nanti mati ya kita cuman ada promo suara aja, dikasih taunya dari promo suara. Untuk kualitas suaranya, wah kalau ini jangan dibandingin terlalu jauh ya sama yang tadi, karena memang lumayan jauh gitu. Dari range harga yang lumayan jauh dan ada fitur tersendiri, maksudnya fitur yang beda lagi, itu artinya karena si Live Note pakai aplikasi, jadi kita lebih custom, kita jadi lebih bisa luas banget buat makainya. Kalau dari normal mode-nya lah, dari kita bilang dia di tuningan normal dari soundcore-nya sendiri itu agak-agak V-shape. Walaupun sound stage-nya luas, jadi lebih luas ya dari DBE tadi, lebih luas. Terus bass sama treble-nya itu memang lebih kerasa banget. Bass-nya itu di sub-nya itu kerasa, nandangnya lumayan kena. Tapi bukan berarti yang lebih banget dari DBE, bukan. Terus dari segi treble-nya dia juga lebih ada apa namanya, kicrik-kicrik gitu. Presence-nya itu lebih kerasa juga. Nah kalau kita ngerasa masih kurang dari tuningannya, kita masih bisa custom lewat aplikasi.
Dan kita bisa, maksudnya default kalau nyala tuh ANC kah, transparansi kah, atau normal kah. Jadi kita masih bisa ngatur lagi. Oke gitu. Gimana menurut teman-teman? Kalian bisa nulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jadi ini ada 2 TWS dengan range harga yang berbeda, disesuaikan sama kebutuhan kalian. Dan kalian jangan lupa like video ini kalau suka dan share ke teman-teman kalian. Terus tinggalin komen kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video menarik kita yang lainnya. Oke, bye-bye.